Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 31 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, "Engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10. Pada hari raya pendamaian, kalian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kalian tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Berani Menyuarakan Kebenaran. Saudara-saudari terkasih, umumnya kita sebagai manusia menyukai kata-kata pujian serta ucapan yang membesarkan hati dan mengobarkan semangat. Juga saat orang-orang menunjukkan dukungan terhadap gagasan dan rencana kita. Sebaliknya, banyak orang tidak menyukai kritikan atau pertentangan. Dan seringkali, saat seseorang menyampaikan ide yang bertolak belakang dengan kita mungkin berpikir bahwa ia membenci kita secara pribadi. Saudara-saudari terkasih, bertindak dengan mengatakan kebenaran dan membela keadilan selalu tidak mudah. Ada harga yang harus kita korbankan untuk mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran. Inilah juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Hatinya yang tulus, tegas dalam prinsip, dan penuh integritas, menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya, untuk dijadikan istri. Yohanes Pembaptis tidak takut mengatakan kebenaran, meski yang salah ada di hadapannya ini adalah seorang raja yang penuh kuasa. Sikap tegas dan keberaniannya melahirkan rasa benci dan dendam mendalam pada diri Herodes dan Herodias. Akibatnya, ia harus mendekam di penjara dan kehilangan nyawanya. Saudara-saudari terkasih, manusia cenderung mencari zona yang nyaman dan aman, sehingga saat berhadapan dengan situasi yang pelik, banyak orang yang lebih memilih untuk diam daripada menyatakan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk memiliki sikap yang berbeda. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, menyadari bahwa kebenaran adalah tetap kebenaran. Seperti Yohanes Pembaptis, kiranya kita setia menyuarakan kebenaran, walaupun karenanya kita mungkin dibenci orang lain. Sambil kita memohon kekuatan daripadanya, agar kita tidak gentar untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran, serta setia melangkah di jalannya. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.